Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Rizky Puspitasari, CGP dari SMP Laboratorium UM Malang. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan kembali apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi menyajikan beragam cara yang digunakan oleh guru untuk mengoptimalkan hasil belajar siswa. Keberagaman cara tersebut dapat ditinjau dari 3 strategi yang digunakan oleh guru dalam pembelajarannya. Yang pertama adalah dengan strategi konten. Di strategi konten, guru harus memetakan bakat, minat, kemudian kesiapan belajar, serta profil belajar siswa. Hal tersebut perlu dilakukan oleh guru agar guru dapat mengetahui seberapa jauh kesiapan belajar siswa yang meliputi abstraksi pengetahuannya, kemudian kemampuan transformasi ilmu yang dilakukan oleh siswa, kemudian pola berpikir siswa masih sederhana atau kompleks, kemudian cara berpikir siswa sudah open minded atau masih terstruktur, perlu bimbingan guru. Kemudian ketergantungan siswa dalam belajar atau dia sudah mandiri. Kemudian yang terakhir adalah kecepatan siswa belajar. Siswa termasuk slow learner atau fast learner. Yang kedua adalah terkait dengan proses belajar yang diselenggarakan oleh guru. Dalam pembelajaran yang berdiferensiasi, guru sebaiknya juga memetakan gaya belajar siswa. Siswa yang diajar oleh guru tersebut senang dengan gaya belajar visual, auditori, audiovisual, atau bahkan kinestetik. Dari keberagaman tersebut, guru bisa menyiapkan aktivitas-aktivitas misalnya dengan video untuk siswa yang audiovisual atau grafis untuk siswa yang visual. Kemudian dengan menerangkan secara langsung seperti ini untuk siswa yang auditori, dan kegiatan-kegiatan yang menarik, percobaan, demonstrasi, dan lain-lain yang bisa dilakukan oleh siswa-siswa kinestetik. Keberagaman aktivitas tersebut dilakukan agar menarik perhatian siswa untuk belajar, juga membuat siswa belajar menjadi lebih senang. Kemudian yang terakhir adalah produk. Strategi produk dalam pembelajaran diferensiasi ini meliputi hasil karya yang akan dihasilkan oleh siswa. Bila guru biasanya hanya meminta siswa mengerjakan soal atau membuat poster atau hanya membuat video pembelajaran, maka dalam pembelajaran berdiferensiasi, pola atau model produk yang dihasilkan siswa itu diserahkan kepada siswa, tergantung dengan minat dan bakat siswa, keahlian siswa. Siswa lebih nyaman mengerjakan dengan poster atau dengan menghasilkan suatu karya, atau bahkan siswa nyaman dengan membuat modul, atau bahkan ada juga siswa yang nyaman hanya dengan berbicara saja, menyampaikan secara langsung, lisan. Jadi menerapkan pengetahuan yang dia miliki dengan secara lisan. Kemudian sebenarnya bagaimana penerapan atau bagaimana pembelajaran berdiferensiasi menurut ahli? Nah, saya sudah mewawancarai Bu Wenang. Bu Wenang adalah pendamping saya di grup CGP kelompok 2 Kota Malang. Nah, coba ya kita tanya ke Bu Wenang. Assalamualaikum Bu Wenang. Hai, waalaikumsalam Bu Dina. Boleh nggak Bu Wenang menyampaikan pembelajaran diferensiasi yang sudah dilakukan oleh Bu Wenang di sekolah? Oke, siap Bu Dina. Oke, monggo Ya, Bu. langsung ya. Iya. Ya, berdiferensiasi ya Bapak Ibu ya. Berdiferensiasi itu nggak usah dibikin repot. Yang penting Bapak Ibu lakukan seperti apa adanya saat Bapak Ibu mengajar gitu loh. Jadi langkah pertama Bapak Ibu lihat kondisi anak-anak. Karena kondisi anak-anak itu pasti beda-beda. Kemajemukan anak-anak juga beda-beda. Keunikan beda-beda. Karena potensi dan keunikan anak-anak itu pasti unik-unik ya. Luar biasa untuk anak-anak. Tidak bisa disamakan untuk kelas yang lain, apalagi guru yang lain Bapak Ibu ya. Karena kita aja satu guru gini ngajar 7 kelas aja macam-macam anak-anak, apalagi kita guru lain, kayak saya dengan Bu Dina, itu pasti jelas beda juga. Apalagi murid-muridnya juga beda.
Jadi langkah pertama untuk berdiferensiasi ini, Bapak Ibu lihat kondisi anak-anak. Kondisi anak-anak, kebutuhannya apa. Kemudian setelah kebutuhannya apa, pola belajarnya, modelnya seperti apa. Nah, setelah nanti ketemu modelnya seperti misalnya anak-anak senang diskusi, ya sudah, kita arahkan untuk anak-anak belajar diskusi. Dari diskusi itulah nanti kita menemukan keunikan macam-macam lagi untuk anak-anak. Ada yang senang langsung lisan, ada yang langsung ditulis, atau langsung bertanya. Nah, itu berbagai macam Bapak Ibu. Kemudian setelah ada modelnya, ada gayanya anak-anak dalam menyampaikan pembelajaran yang Ibu Bapak lakukan. Nah, setelah nanti terdata kondisi anak-anak dari model mereka, dari gaya mereka, dari tipe belajarnya, akhirnya Bapak Ibu guru bisa membuat materi yang sulit menjadi mudah untuk anak-anak. Nah, itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu tentang belajar berdiferensiasi. Terima kasih Bu Dina. Terima kasih Bu Wenang. Sama-sama. Terima kasih Bu Wenang. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan bagaimana sih kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan materi-materi yang sudah saya dapatkan dari program Guru Penggerak ini. Yang pertama adalah materi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara sudah mengajarkan kita bahwa seharusnya guru itu menghamba, mengerti apa kemauan siswa. Nah, sangat relate sekali dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kita harus memahami apa kemauan siswa, apa yang diinginkan siswa dalam belajar, kemudian mengolah pembelajaran secara beragam. Kita bisa mengelompokkan siswa dalam kelompok-kelompok yang sesuai dengan bakat minatnya, atau kita juga bisa menggabungkan potensi-potensi bakat minat yang dimiliki siswa ke dalam satu kelompok heterogen. Harapannya adalah siswa bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Jadi karena zamannya sekarang adalah kolaborasi, ya kita manfaatkan saja potensi yang dimiliki siswa menjadi suatu karya integrasi bersama-sama yang tentunya dengan sudut pandang dari siswa yang berbeda, maka diharapkan bisa menghasilkan karya yang lebih sempurna. Kemudian untuk nilai-nilai dan visi serta budaya positif, dengan bekal kami sebagai guru penggerak telah mempelajari bagaimana cara melakukan pembelajaran di awal dengan menyepakati kesepakatan kelas, dengan menyampaikan materi dan berbicara secara positif, mengurangi kata tidak, mengurangi kata jangan. Maka harapannya dalam pembelajaran berdiferensiasi nanti penyampaian guru menjadi lebih positif, sehingga siswa tidak lagi takut merasa salah. Karena jujur saja dalam pembelajaran saya IPA di SMP, saya mulai mengenalkan bahwa siswa tidak harus benar, bahwa siswa tidak harus melakukan hal sesuai dengan hipotesis yang telah dia buat, tetapi siswa juga bisa belajar dari kesalahan yang telah mereka buat. Siswa juga bisa merubah paradigmanya, kemudian menggeser hipotesisnya sesuai dengan kenyataan yang mereka dapatkan dari hasil eksperimen. Tentu saja harus dilandasi dengan rubrik atau harus dilandasi dengan informasi yang mereka dapatkan dari sumber atau dari hasil eksperimennya itu sendiri. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan saat ini adalah sembari saya ingin meningkatkan kemampuan komunikasi siswa saya di kelas online, karena terus terang selama pandemi ini sangat minim sekali kegiatan untuk berdiskusi bersama, sehingga saya merasa punya hutang karena di kelas online saya anak-anak sudah mulai menutup kamera, mute audionya, dan mereka mulai pasif di kelasnya. Sehingga PR saya di sini adalah meningkatkan kemampuan kolaborasi siswa kembali seperti sedia kala di kelas offline. Mereka saya harap bisa aktif, kemudian bisa saling kolaborasi di kelas online. Sehingga saya berpikir di pembelajaran saya kali ini saya mencoba memancing siswa dengan menggunakan jurnal anak. Jadi saya menyajikan jurnal anak yang saya harapkan jurnal ini bisa mewakili semua gaya belajar siswa. Karena di dalam jurnal belajar itu ada tulisan yang sederhana, yang mudah dipahami oleh siswa,
Disajikan juga gambar serta grafik yang secara visual memudahkan siswa juga untuk belajar. Dan ada juga kegiatan-kegiatan demonstrasi dan kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh ilmuwan, sehingga siswa yang kinestetik juga bisa melakukan hal yang sama. Nah, dari jurnal itu saya meminta siswa untuk mendiskusikan. Nah, tentunya saya kelompokkan siswa secara heterogen. Jadi dalam satu kelompok ada siswa yang audio, ada siswa yang kinestetik, ada siswa yang audio visual, dan ada siswa yang visual, saling berkolaborasi memahami jurnal untuk menyampaikan pendapat atau informasi apa yang mereka dapatkan dari jurnal tersebut. Lebih lanjut, dari jurnal tersebut saya harapkan siswa bisa mempelajari bagaimana cara berliterasi yang baik, bagaimana cara menyelidiki, melakukan penyelidikan dengan baik seperti yang telah ilmuwan lakukan. Kemudian siswa juga akan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun dengan sangat baik, sudah sesuai dengan proses berpikir mereka tentunya, dan mereka akan mendiskusikannya dengan teman-temannya dari sudut yang berbeda-beda tentunya. Itu tadi pendapat saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya harap dengan ilmu yang sudah saya dapatkan di Guru Penggerak ini, saya bisa memperbaiki kualitas pembelajaran saya. Terima kasih Guru Penggerak, terima kasih pendamping dan fasilitator yang sudah mendampingi saya belajar dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.